Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, yang artinya 3 sudut, dan metron, yang artinya mengukur. Jadi, trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Perbandingan trigonometri pada segitiga. Di dalam trigonometri, kita pasti mengenal 3 hal yang utama, yaitu sin atau sinus, cos atau cosinus, dan tan adalah tangen. Sekarang, pertanyaannya, dari mana sih kita bisa dapatkan nilai sin, cos, dan tangen? Nah, jawabannya adalah dari segitiga siku-siku ini. Oke, pertama-tama kita namai sisi-sisi segitiga siku-siku ini berdasarkan posisi mereka terhadap sudut beta. Nah, yang pertama, yang bagian bawah kita namai sisi depan. Kenapa? Karena sisi tersebut berada di depan sudut beta yang berwarna biru. Kemudian, sebelah kanan kita namai sisi samping. Kenapa? Karena sisi tersebut berada di samping sudut beta yang berwarna pink. Dan sebelah kiri kita namai dengan sisi miring yang berwarna hijau. Pada dasarnya, sin itu adalah panjang sisi depan dibagi sisi miring, atau biasa yang kita sebut demi. Depan dibagi miring. Sedangkan cos adalah panjang sisi samping dibagi sisi miring, atau biasa yang kita sebut sami. Samping dibagi miring. Dan yang tangen adalah panjang sisi depan dibagi sisi samping, atau yang biasa kita sebut desa, depan dan samping. Sudut istimewa. Dalam trigonometri, kita mengenal yang namanya sudut-sudut istimewa. Maksudnya adalah sudut-sudut yang memiliki nilai-nilai sin, cos, tangen yang sederhana. Nah, sekarang saya akan memberi tips bagaimana sih cara menghafal nilai sin, cos, tangen pada sudut-sudut istimewa. Nah, pertama-tama kita urutkan sudutnya terlebih dahulu, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan tabel sebelah kiri ya. Pertama-tama kita isi kolom sin 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya kita beri akar semua pada angka-angka yang tadi. Jadi, akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, dan akar 4. Nah, kan tadi akar 0 itu sama aja 0. Jadi, tidak usah diakar ya, tetap 0. Selanjutnya, kita kalikan akar-akar yang tadi dengan setengah. Nah, jadi, kan tadi 0 dikali setengah tetap 0. Kemudian yang akar 1 kita kali setengah, jadinya setengah. Selanjutnya setengah akar 2. Setengah dikali akar 2 sama dengan setengah akar 2. Kemudian akar 3 dikali dengan setengah, jadinya setengah akar 3. Dan selanjutnya adalah akar 4 itu dikali dengan setengah, jadi sama dengan 1. Nah, untuk nilai cos itu sangat mudah. Nilai sin yang sudah kita cari, tinggal kita balik. Maksudnya, untuk nilai cos 0 derajat itu sama dengan 1. Untuk cos 30 derajat
yaitu setengah akar 3. Untuk cos 45 derajat maksudnya, setengah akar 2. Untuk cos 60 derajat, setengah, dan cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk tangen adalah nilai sin dibagi dengan cos. Maksudnya, misal pada 0 derajat, nilai sin 0 adalah 0 dan cos 0 adalah 1. Jadi, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Maka nilai tangen 0 derajat adalah 0. Selanjutnya pada 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Pada tangen 45 derajat, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Selanjutnya pada tangen 60 derajat, yaitu setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Nah, pada tangen 90 derajat, yaitu 1 dibagi 0 sama dengan tak terdefinisi. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita mencari nilai sin cos tangen pada sudut-sudut yang tidak tertera pada tabel atau sudut-sudut yang lain? Caranya dengan memakai kuadran. Kuadran ini adalah penggolongan atau pengklasifikasian sudut. Kuadran ini menggunakan basis lingkaran. Jadi, satu lingkaran besarnya 360 derajat. Dan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di mana kuadran 1 untuk semua sudut yang nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 untuk semua sudut yang nilainya antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran 3 untuk semua sudut yang nilainya antara 180 sampai 270. Dan kuadran 4 untuk semua sudut yang nilainya antara 270 sampai 360 derajat. Nah, bagaimana misalkan sudutnya lebih dari 360 derajat? Misalkan 500 derajat. Caranya, dengan kita kurangi sudut 500 derajat tersebut dengan 360 derajat. 500 dikurangi 360 derajat sama dengan 140 derajat. Nah, 140 derajat itu berada di kuadran 2 karena ada di antara sudut 90 sampai 180 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan sudut-sudut menjadi 4 kuadran? Karena pada setiap kuadran ini memiliki ciri-ciri khusus untuk nilai sin, cos, dan tangennya. Nah, ciri-cirinya adalah di kuadran 1 itu semuanya positif. Nilai sin, cos, dan tangennya adalah positif. Di kuadran 2, sin positif. Hanya nilai sin yang positif. Di kuadran 3, tangen positif. Hanya nilai tangen yang positif. Sedangkan di kuadran 4, cos positif. Hanya nilai cos yang positif. Nah, untuk menghitung nilai dari sudutnya, kita pahami 2 konsep yang menjadi patokan ini. Konsep yang pertama adalah 180 derajat tetap. Dan yang kedua adalah 90 derajat dan 270 derajat ganti. Maksudnya gimana? Pasti kalian belum paham kan? Nah, saya akan memberikan contohnya agar kalian paham maksud dari konsep patokan ini. Misalkan contohnya adalah sin 120 derajat. Nah, kita lihat 120 derajat berada di
kuadran 2 karena berada di antara 90 dan 180 derajat. Nah, kalau di kuadran 2 kan nilai sinnya positif. Maka sin 120 itu sinnya positif. Nah, pertama kita pakai konsep yang patokan yang pertama terlebih dahulu, yaitu 180 tetap. Jadi, sin 120 derajat, sinnya positif, 180 dikurangi 60 derajat. Kenapa sih harus 60? Karena 180 dikurangi 60 adalah 120. Jadi, kita pakai 60. Kemudian kita ambil yang 60 derajat, maka jadinya sin 60 derajat. Nah, nilai dari sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kita trigonometri. Kita ingat rumus Pythagoras segitiga adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kan kita tahu bahwa sin adalah A per C. Lihat pada gambar, cos sama dengan B per C, tan A per B. Nah, kebalikan dari sin adalah kosekan, yaitu C per A. Kebalikan dari cos adalah sekan, yaitu C per B. Dan kebalikan dari tan adalah cotangan, yaitu B per A. Nah, untuk mencari rumus identitas trigonometri yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Perhatikan, rumus Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Yang pertama kita bagi dengan C kuadrat. Maka jadinya A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Kita lihat A per C adalah sin, maka A per C kuadrat adalah sin kuadrat alfa. B per C adalah cos, maka B per C kuadrat adalah cos kuadrat alfa. C per C kuadrat sama dengan 1, maka rumus yang pertama adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kita lihat lagi yang sebelahnya. Setelah kita bagi dengan C kuadrat, kita coba bagi dengan B kuadrat. Nah, begitu hasilnya adalah A per B kuadrat ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. A per B kuadrat adalah tangen kuadrat alfa, B per B kuadrat sama dengan 1, sama kemudian C per B kuadrat adalah sekan kuadrat A. Maka rumusnya adalah tangen kuadrat A alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, yang terakhir kita bagi dengan A kuadrat. Maka hasilnya adalah A per A kuadrat ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. Nah, A per A kuadrat sama dengan 1. Sedangkan B per A kan adalah cotangan. Maka cotangan kuadrat alfa sama dengan kosek C per A adalah kosekan. Maka rumusnya adalah 1 ditambah cotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, 3 rumus ini adalah rumus dari identitas trigonometri. Selanjutnya adalah penerapan trigonometri. Yang pertama pada ilmu astronomi. Pada ilmu astronomi, trigonometri yang digunakan adalah trigonometri sudut ganda yang tidak istimewa. Fungsinya untuk menemukan jarak antara benda-benda di angkasa. Kemudian penerapan trigonometri yang kedua adalah untuk menemukan tinggi menara, pohon, dan lain-lain. Trigonometri ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu pohon, menara, atau yang lainnya dengan konsep segitiga.